السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dalam berbagai kesempatan khutbah dan pidato beliau pernah menyampaikan sabda-sabda dan kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran dan cerita-cerita dari Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan dalam berbagai kesempatan telah saya sampaikan hal ini, dan pada hari ini pun saya akan sampaikan. Dalam satu kesempatan khutbah, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu bersabda bahwa ketika Allah Ta'ala mengutus utusannya atau mengutus para nabi, maka dia pun menolongnya, memberikan dukungan kepada para utusannya itu. Dan jika demi untuk menzahirkan kebenaran utusannya itu, terpaksa harus memberikan hukuman kepada penduduk dunia, maka Allah Ta'ala tidak akan peduli, tidak akan segan-segan sekalipun harus menghukum penduduk dunia itu. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, ketika kecil kami sangat senang sekali mendengarkan cerita dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ketika kami meminta, maka beliau menyampaikan kisah-kisah kepada kami. Salah satunya adalah yang saya ingat pada hari ini, yang saya dengar langsung dari mulut berbekat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, badai tofan datang pada saat itu karena orang sudah sedemikian rupa dipenuhi dengan dosa-dosa, kekotoran. Sedemikian rupa tenggelam dalam dosa-dosa, maka di dalam pandangan Allah Ta'ala, nilai mereka sudah tidak ada artinya. Pada akhirnya, ini merupakan kisah, ada pohon, dan di sana ada sarang burung. Ada burungnya juga yang tengah bersemayam, mencelok di sana. Ibu dari si burung itu setengah tidak ada, hanya ada anaknya saja. Suatu ketika anak burung itu kehausan dan dia membuka mulutnya, patuknya. Allah Ta'ala ketika melihat kondisi anak burung itu memerintahkan kepada sang malaikat, ayo pergilah kamu untuk turunkan hujan. Dan sedemikian rupa turunkan hujan sampai-sampai ke puncak gunung itu dan sampai ke pohon itu supaya si burung bisa minum.
Malaikat menjawab, Tuhan, jika saya turunkan hujan di bagian puncak gunung itu, maka semua akan tenggelam dengan air. Allah Ta'ala berfirman, saya tidak peduli. Jadi bagaimana bagi Allah Ta'ala tidak ada nilainya dunia pada saat itu dibanding dengan nilai seekor burung, anak burung itu. Ini memang kisah, tapi di dalamnya terdapat satu pelajaran bahwa bagaimana dunia yang kosong dari kebenaran, meskipun mereka menyatu, tidak ada artinya di pandangan Allah Ta'ala. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus tegak dalam kebenaran dan kita mengevaluasi diri bahwa kita telah beriman kepada Masih Maud alaihissalam untuk mendahulukan agama daripada dunia, untuk menjauhkan keburukan dari dalam diri kita dan menegakkan kebaikan di dalam diri kita. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, jika alih-alih maju di dalam kerohanian, justru malah timbul degradasi, penurunan rohani, maka sebetulnya kita tengah mundur, tidak berhasil dari tujuan kita. Dan Allah Ta'ala pun tidak akan peduli kalau begitu. Begitu juga, bukanlah hal yang disembunyikan rahasia, bahwa bagaimana kondisi dunia saat ini. Banyak sekali negeri-negeri, tidak juga masyarakatnya, tidak juga pemerintah. Mereka tidak melaksanakan hak-hak masing-masing. Fitnah dan fasad di mana-mana. Meskipun kondisinya pada zahirnya tidak nampak seperti itu, tapi tetap saja di sana pun tidak hanya bertentangan dengan Allah Ta'ala, mereka pun terjauh dari Allah Ta'ala. Bahkan mereka telah lancang dan bersikap lancang kepada Allah Ta'ala. Sedemikian rupa larut dalam itu, sehingga hal-hal yang tidak fitrati juga diterapkan di dalam undang-undang. Bagaimana dikatakan, siapa yang tidak mendungu, jadi gempa bumi ini, topan ini, kerusakan ini, wabah-wabah di mana-mana, yang menciptakan kerusakan di mana-mana, ini disebabkan bahwa dosa-dosa itu telah sampai pada puncaknya. Ini merupakan warning, peringatan dari Allah Ta'ala. Jadi dari sisi ini merupakan tanggung jawab bagi jemaat Ahmadiyah untuk mengingatkan dunia, katakanlah kepada dunia, jika kalian tidak memberikan perhatian kepada islah perbaikan, maka Allah Ta'ala bisa membawa kerusakan, bala yang lebih besar lagi dari ini. Semoga dunia ini menggunakan akalnya. Amin. Lalu kita melihat dan yang terjadi bahwa di dunia ini mereka ribut untuk meraih hak-haknya. Meskipun pihak kedua itu sedemikian rupa mendapatkan kerugian. Seorang muslim yang hakiki, bagaimana dia harus memiliki pemikiran berkenaan dengan hal ini? Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sering menyampaikan bahwa ada seorang sahabat ingin menjual kudanya kepada sahabat yang lain. Misalnya harganya 200 pada saat itu. Sahabat yang kedua, calon pembeli, mengatakan saya tidak bisa membeli kuda ini. Karena menurut saya harga kuda ini adalah 2 kali lipat. Calon pembeli tadi mengatakan, saya rasa Tuan tidak tahu harga kuda ini, katanya. Tapi calon penjual mengatakan mengingkari untuk memberikan harga lebih besar dari 200. Lalu timbullah cekcok.
Sampai-sampai diputuskanlah akhirnya. Jadi bagaimana ruh Islami yang telah diperlihatkan oleh kedua sahabat itu. Jadi hukum Islam adalah alih-alih menuntut hak, maka berupayalah untuk memberikan hak kita sendiri kepada orang lain. Pada zaman itu ada juga demo-demo ketika timbul permasalahan mengenai hak-haknya, maka hak itu diberikan kepadanya. Ini merupakan karena kita sudah merasakan hak orang lain, memanfaatkan hak orang lain sudah sekian masa katanya, sehingga kita sudah menganggap hak mereka ini sebagai hak kita, sehingga kami tidak bisa berikan hak mereka ini kepada mereka lagi. Ini keliru, bertentangan dengan ajaran Islam. Pada zaman ini pun, pada zaman yang modern ini, itulah yang terjadi. Mereka tidak melihat bagaimana seharusnya batasan-batasan itu. Misalnya di UK di sini, ada dokter junior, mereka melakukan demo, yang mana para pasien, orang-orang sakit, mereka sangat khawatir, karena demonya para dokter junior ini, sehingga banyak para pasien yang terlantarkan. Sehingga tidak hanya itu, terkadang mereka tidak memberikan servis yang baik, bahkan mereka kadang bermain dengan nyawa para pasiennya, para dokter junior ini, dengan atas demonya itu. Jadi ada seorang pendeta Kristen yang bertemu dengan saya di Jepang, bertanya kepada saya, apa definisi dari perdamaian, dan bagaimana ini bisa ditegakkan? Saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan sampai saat ini. Kata pendeta ini bertanya kepada saya. Saya katakan kepada pendeta itu bahwa Islam mengatakan yang kalian sukai, lakukanlah itu kepada orang lain. Ketika kalian melakukan itu, maka berarti kalian menegakkan hak-hak orang lain juga. Ketika kalian menegakkan hak itu, maka akan terjadilah perdamaian. Kalian mengirimkan keselamatan, perdamaian. Pendeta tadi mengatakan, saya sangat tersentuh sekali dengan definisi yang Tuhan berikan ini. Lalu, Islamlah yang bisa memperlihatkan jalan yang hakiki dalam berbagai permasalahan. Dan contoh amalan, tanpa kita bisa memperlihatkan contohnya, kita tidak bisa meyakinkan dunia. Jika kita siap untuk meninggalkan hak yang jaiz bagi kita, sekalipun itu akan tercipta perdamaian. Dan jika ini tercipta, ketika dari dua sisi, dua arah hak-hak ini terlaksana, maka jika dia seorang mukmin hakiki, dia pun tidak akan merampas hak orang lain. Tapi sangat disesalkan, terkadang di dalam Dewan Qadha atau pengadilan, di jemaat kita juga, terkadang mereka saling merampas hak-hak sesama saudara atau saudara-saudara mereka sendiri. Jika kita memberikan perhatian atas hal ini, maka permasalahan di Dewan Qadha ini sangat banyak. Untuk menyelesaikan perselisihan seperti ini, bagaimana contoh para sahabat dalam hal ini? Di dalam riwayat dikatakan, suatu ketika Imam Hasan dan Imam Husain pernah berselisih. Terkadang sesama saudara itu timbul perselisihan, biasa, perdebatan. Hadrat Imam Husain memiliki sifat yang cukup keras, dan Hadrat Imam Hasan lembut. Ketika terjadi perselisihan, Hadrat Imam Husain cukup
berlaku keras pada saat itu, dan Hazrat Imam Hasan memperlihatkan kesabaran. Ketika perselisihan itu, ada beberapa sahabat yang melihat ketika perselisihan selesai, pada hari kedua, orang melihat bahwa Hazrat Hasan pergi ke rumah Hazrat Imam Husain. Sahabat tadi bertanya, Tuan mau pergi ke mana? Beliau menjawab, saya meminta maaf kepada Husain. Sahabat tadi mengatakan, Tuan mau minta maaf kepada Husain? Saya melihat sendiri ketika Tuan berselisih dengan Imam Husain, dan saya tahu bahwa Imam Husain sangat berlaku keras kepada Tuan. Sebetulnya Imam Husain yang harus meminta maaf kepada Tuan, bukannya Tuan minta maaf kepada beliau. Hazrat Hasan bersabda, baik kalau begitu. Karena itu saya minta maaf kepada Imam Husain, karena beliau telah berbuat keras kepada aku, berlaku keras kepada aku. Seorang sahabi mengatakan, Rasulullah bersabda, ketika dua orang berselisih, maka siapa yang lebih dulu minta maaf, dia akan lebih dulu masuk surga 500 tahun dibanding dengan orang yang kedua. Beliau mengatakan, saya telah mendengarkan perlakuan keras dari Hazrat Husain kemarin. Sekarang jika Hazrat Husain lebih dulu minta maaf kepada saya, berarti saya rugi dua-duanya kalau begitu. Saya pun di sini mendapatkan kekerasan, perlakuan keras, di akhirat pun saya tidak mendapatkan surga dengan cepatnya. 500 tahun saya harus menunggu. Lebih baik saya meminta maaf lebih dulu, supaya saya bisa masuk ke surga 500 tahun lebih dulu daripada lebih cepat. Dan itu pun yang harus kita amalkan sebetulnya. Hazrat Muslim Maud bersabda, saya mendengarkan kisah dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, mungkin dari Maqamat Hariri diambilnya. Beliau bersabda, ada seorang tamu yang datang untuk mandi ke suatu tempat. Pemilik kamar mandi itu menunjuk para khadim, para pembantu untuk memandikan tamu-tamunya, memijat dan sebagainya. Suatu ketika saya pergi ke sana, secara kebetulan tidak ada pemilik tempat itu. Sehingga ketika saya duduk, maka menempellah semua pembantu itu. Supaya mereka bisa memijit kepala dengan itu, sehingga semuanya menempel dengan saya. Si Anu mengatakan ini kepala saya, si Anu mengatakan ini kepala saya, si Anu mengatakan ini kepala saya. Lalu ada seorang yang menikamkan pisau kepada seorang yang lain, pembantu yang lain, maka terlukalah. Lalu dilaporkan ke polisi, disampaikan di hadapan pengadilan. Si hamba saya tadi mengatakan, pembantu tadi mengatakan, si tamu mengatakan, ini bodoh katanya. Saya tidak heran dengan perkataan para pembantu ini. Tuan pun malah bertanya, sebetulnya kepala ini bukan kepala dia, atau kepala dia, kepala ini kan kepala saya. Karena Hazrat Masih Maud alaihissalam sering memberikan contoh ini, karena sebetulnya perselisihan yang dilakukan di dunia ini sebetulnya sia-sia saja. Bukan milik siapa-siapa. Ketika dikatakan bahwa saya Abdullah, hamba Allah Ta'ala, maka sebetulnya dia bukanlah siapa-siapa. Seorang muslim yang hakiki, ketika hamba Allah Ta'ala, dia tidak memperhitungkan ini punya kamu, ini punya saya. Dia adalah milik Allah Ta'ala. Semuanya milik Allah Ta'ala. Ketika dia menjadi mumin yang hakiki, dia mengatakan semua adalah milik Allah Ta'ala. Setelah itu, apalagi mau timbul pertanyaan, ini milik si Anu, ini milik si Anu. Lihatlah dalam Quran Majid. Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam dinamakan Abdullah juga. Lamma qama Abdullah. Maka sebagai hamba Allah Ta'ala tidak ada artinya kita.
Karena semuanya milik Allah Ta'ala. Untuk itu, dalam Quran Majid dengan jelasnya dikatakan bahwa kita telah mengambil harta dan jiwa dari orang mukmin. Inilah dua hal yang dimiliki oleh manusia. Jadi Allah Ta'ala berfirman, kita telah mengambil dua hal ini dari manusia, mengambil nyawa dan hartanya. Artinya adalah di dalam diri kalian jangan ada pertengkaran bahwa dengan mengatakan ini milik saya, ini milik dia. Jangan ada perselisihan seperti itu. Berusahalah kuat untuk sampai kepada tujuan akhir. Tinggalkanlah bahwa kenapa yang jadi presiden si Anu, kenapa yang jadi ini si pengurus anak, kenapa si ini menjadi imam sholat, kenapa si ini, kenapa dia menjadi presiden, ketua cabang di sini, kenapa dia menjadi sekretaris Anu, kenapa dia menjadi ketua cabang sebagainya. Sebelum dia menjadi ketua cabang, imam sholat, saya tidak mau sholat di belakang orang lain katanya. Terkadang sebagian orang pada zaman Hadrat Muslim Maud ada juga orang seperti itu mungkin, tapi sebetulnya pada masa ini pun ada juga keluhan-keluhan seperti itu. Pada zaman itu ada para sahabat yang biasa mengislah orang-orang yang sempit pikiran seperti itu. Tapi kita orang yang hidup jauh dari masa kenabian dan akan terus jauh dari masa-masa kenabian, kita harus memberikan perhatian khusus dan pernah saya sampaikan juga. Dan kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kita harus lebih memahami dari sebelumnya bahwa bagaimana kita melaksanakan hak untuk menjadi Abdullah, hamba Allah. Tinggalkanlah ketakaburan, kesombongan, kebanggaan, dan berupayalah untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Pada saat kesempatan pemilihan pengurus, ada sering pertanyaan seperti itu. Ketika diberikan voting kepada si A, terkadang timbul keluhan-keluhan orang seperti ini. Di tahun ini pun merupakan tahun pemilihan pengurus. Dari sisi jemaat juga, karena itu hendaknya semua orang meluruskan pikirannya, memperbaiki pikirannya. Setelah berdoa, tinggalkanlah segala ikatan, hubungan, gunakanlah hak-hak sebaik mungkin, dan setelah diputuskan, terimalah dengan lega, dengan lapang dada, siapapun yang terpilih sebagai pengurus. Putuskanlah. Pada badan-badan pun sering timbul pertanyaan seperti itu. Ada pemilihan sadar lajnah juga. Kenapa si Anu dijadikan pengurus ini? Dia orangnya begini. Hendaknya kita terhindar dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Siapapun yang ditunjuk sebagai pengurus, selama dia ditunjuk, maka harus didukung sepenuhnya orang itu sebagai pengurus. Hadrat Muslim Maud bersabda, seorang mukmin hendaknya dengan tekad yang kuat, dia harus berupaya untuk sampai kepada hasil akhir. Alih-alih bersandar kepada orang lain, apakah dia pejabat atau pengurus, tidak hanya bersandar kepada yang di bawah kita, bahkan secara langsung dalam setiap pekerjaan kita pun mengawasi, terlibat supaya pekerjaan bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Hadrat Masih Maud biasa bersabda,
Ada seorang yang kaya memiliki dapur umum, banyak orang yang biasa makan di dapur umum itu. Tapi hal yang menyedihkan adalah pengaturannya sangat tidak baik dapur umum itu. Orang kaya itu tidak ada keinginan untuk mengawasi langsung dapur itu. Dan para pekerjanya adalah pengkhianat, tidak jujur. Mereka tidak membeli barang-barang yang mahal, menggunakan, memakan sendiri, kadang diberikan kepada keluarganya. Terkadang disia-siakan oleh para pekerjanya. Lalu gudang juga terbuka semalaman, sehingga anjing dan serigala biasa memakan makanan yang ada di gudang dapur umum itu. Hasilnya, orang kaya itu menjadi tertimbun hutang, berhutang yang banyak. Setelah 20 tahun, orang kaya ini dermawan, sehingga dia tidak tega untuk menutup dapur umum ini. Tapi dia bingung juga bagaimana untuk melunasi hutang-hutang yang sudah banyak ini. Dia mengatakan kepada kawannya bahwa saya sudah terjerumus hutang. Temannya mengatakan, kamu tidak menutup gudang itu dengan pintu. Semalaman serigala dan anjing biasa makan makanan yang ada di gudang itu. Jika dipasang pintu di gudang itu, maka akan bisa terhindarkan kerugian itu sampai batas tertentu. Tutuplah, lalu ditutuplah gudang itu dengan pintu. Ini memang kisah dan diceritakan hewan-hewan di sini berbicara. Lalu serigala dan anjing itu mereka ribut melihat pintu terkunci. Mereka sedih, menangis. Ada anjing tua dan serigala bertanya, kenapa kalian ribut? Bertanya kepada anjing yang berteriak-teriak tadi. Dia menjawab, pintu gudang tertutup katanya, digembok. Biasa kami makan di sini di gudang ini. Kenapa kalian menangis katanya? Tidak perlu menangis, kalian menyanyiakan waktu saja. Orang yang selama 20 tahun, dia melihat rumahnya dicuri, dan dia tidak peduli dengan itu, lalu siapa yang akan menutup pintu gudang itu? Karena itu nggak perlu khawatir. Di dalam kisah ini diceritakan bahwa jika ada keinginan, anjing dan jika dia berkeinginan dan serigala yang berpengalaman tadi mengatakan, ketika si orang kaya ini tidak ada keinginan kuat, nggak perlu khawatir kalian katanya. Nanti juga akan terbuka lagi. Setelah menceritakan ini, Masih Maud bersabda, jika anggota jemaat kita tidak ada keinginan, maka tidak akan terwujud apa-apa. Tapi jika dia berkeinginan, maka pekerjaan yang sulit pun akan bisa dikerjakan dalam sehari saja. Beberapa hari saja. Hadrat Muslim Maud bersabda, di antara kisah-kisah masa kecil, salah satunya adalah kisah Aladin. Aladin seorang anak yang miskin, dia membawa lentera. Ketika dia mengusap lentera itu, muncullah seorang jin. Ini kisah masa kecil. Apapun yang dikatakan, si jin tadi menyiapkannya seketika itu juga. Misalnya, jika dia meminta untuk dibuatkan istana, maka si jin tadi membuatkan istana secara langsung. Kita menganggap lentera Aladin itu kisah yang nyata katanya ketika kami belum punya akal, masih kecil. Tapi ketika kami sudah dewasa, kami baru sadar bahwa ini merupakan kisah. Tapi ketika sudah sampai tua, kami baru memahami bahwa memang betul juga kisah ini. Lentera Aladin memang ini bukan lentera minyak, melainkan lentera tekad dan iradah.
ketika Allah Ta'ala menganugerahkan lentera kepada siapapun atau tekad iradah, seperti halnya Allah Ta'ala mengatakan kun, maka sesuai dengan undang-undang peraturannya dan mengamalkan hukum-hukumnya dan berdoa dan meminta, memohon, ketika mengatakan kun Allah Ta'ala, maka baru terjadi, terkabul. Kita meyakini kisah lentera Aladin ini, tapi ketika dewasa, setelah kami tua, sudah menyadari bahwa kisah lentera Aladin ini memang benar, tapi ini merupakan permisalan. Lentera ini merupakan lentera iradah dan tekad. Meskipun pekerjaan sebesar apapun, maka itu bisa terwujud dengan adanya tekad dan iradah ini. Jadi ini kita harus merenungkan hal ini. Jangan hanya ingin saja, melainkan bertekad dengan segala kemampuan, berdoa kepada Allah Ta'ala. Terkadang sebagian orang dia berkehendak, berkeinginan, meskipun dia ingin, tapi tidak terwujud. Karena keinginan yang dia itu kan tanpa hati yang, karena tidak ada tekad iradah yang kuat. Hanya ada di dalam benaknya bahwa kami ingin, khususnya seperti berkenaan dengan salat, ada orang yang datang kepada saya, Huzur doakan saya, kami berkeinginan supaya kami dawam dalam salat, tapi kami tidak bisa dawam juga. Tapi untuk pekerjaan lain, kok kami bisa? Tapi karena keinginan dia ini tanpa disertai dengan kelapangan hati, tekad yang kuat, dan dia tidak memohon doa kepada Allah Ta'ala, karena itu dia tidak terbiasa juga untuk melakukan salat. Tidak dawam juga dalam salat. Jadi keinginan orang yang seperti itu sebetulnya tidak ingin. Karena tidaklah mungkin jika dia punya keinginan lantas tidak akan terwujud. Salat sebetulnya suatu tambahan bagi orang seperti itu. Dari hal-hal duniawi. Untuk itu dia tidak amalkan itu. Karena tidak ada tekad iradah yang kuat tadi. Dan doa dari Allah. Jadi ini merupakan kemalasan diri dan tidak ada gairat yang tanpa sebab dia menggunakan kata ingin. Ada satu kisah yang beliau sampaikan. Ketika kecil kami selalu mendengarkan kisah yang selalu kami tertawa mendengarnya. Meskipun pada zahirnya bukan untuk ditertawakan tapi untuk ditangisi. Bagaimana kondisi umat Islam jika orang yang membuat cerita ini menjelaskan supaya para maulwi tidak ikut jejaknya. Kisahnya adalah jika ada Ahmadi yang melakukan hal seperti itu, maka hendaknya dia mengevaluasi dia. Ada seorang hamba sahaya, dia bangun pada waktu sahur, tapi dia tidak puasa, sehingga sang atasan dia berpikir, oh mungkin dia sahur, biar saya melakukan pekerjaan ini, nggak usah dibangunkan. Sehingga sang atasan mengatakan, wahai fulan, biar kamu tidak perlu bekerja, biar saya kerja saja. Saya yang mengerjakan. Lalu dia melihat kepada ibu atasan. Si itu mengatakan, saya tidak sholat, saya tidak puasa. Kalau saya tidak sahur juga, berarti saya kafir dong. Katanya. Jadi, sebetulnya ini kondisi umat Islam yang tidak diperhatikan sebetulnya.
bisa dikatakan, jika dikatakan kepada seorang muslim berkenaan dengan Jumatul Wida, dan sebetulnya kondisinya pada setiap salat pun seperti itu, apa pengaruhnya dengan Jumatul Wida ini? Kamu sepanjang tahun tidak salat, kamu hadir di salat Jumatul Wida. Dia menjawab, apa yang kamu katakan, katanya. Saya tidak datang ke masjid untuk salat setiap hari. Saya tidak puasa. Jika saya tidak pergi untuk Jumatul Wida, berarti saya kafir dong. Jadi, ini hal yang lucu. Dia tidak salat sepanjang tahun, dan pada akhir tahun dia melakukan satu salat dan beranggapan cukup, sudah terlaksana, tergenapi. Itu suatu hal yang lucu. Ketika dia tidak melakukan hal itu dengan dawam, tergolong ke dalam golongan orang seperti ini. Jadi salat adalah wajib bagi orang yang balik dan berakal, laki-laki, dan itu harus diatur untuk itu. Yang tidak salat berarti dia tidak balik sebetulnya atau belum berakal. Jika dua ini tidak ada di dalam ada, berarti dia tidak wajib. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya mendengar dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, ketika ada raja pergi ke suatu tempat, maka para pengawalnya pun ikut, atau asisten pribadinya. Para asisten itu tidak perlu lagi untuk minta izin masuk ke dalam, karena mengiringi sang raja. Sekarang pun jika ada menteri datang untuk kunjungan kepada suatu negara, ada protokoler, para pengiringnya, penerjemah, katib, mereka ikut, tidak perlu minta izin lagi. Pada zaman itu pun sama, jika dipanggil gubernur, pada zaman Inggris pada saat itu, jika mereka memanggil, ketika pergi, maka orang-orang yang biasa mengiringi gubernur jenderal itu tanpa perlu undangan. Dia akan terus ikut dan masuk ke ruangan-ruangan di mana atasannya pergi, menteri itu. Bodyguardnya, juru tulisnya, penerjemah dan sebagainya. Serendah apapun kondisi kalian, jika kalian menjalin hubungan dengan malaikat, kemanapun malaikat itu pergi, maka kalian akan bersama dengan malaikat itu. Jika kalian menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, maka kalian pun akan mengiringi para ajudan Allah Ta'ala. Sebaliknya, jika kalian ikut serta ke dalam pikiran orang-orang, kalian pun akan ikut kepada itu. Jadi, kekuatan kalian berkaitan dengan rohani kalian. Untuk menjalin kekuatan itu, kalian harus menjalin sekuat-kuatnya dengan malaikat, supaya bisa mencapai kedalaman hati orang-orang. Jika kalian mencapai kedalaman hati orang-orang, maka seluruh pardah itu akan terjauh. Hadrat, kalian fahamilah tanggung jawab kalian. Ciptakanlah sarana-sarana untuk menciptakan supaya terwujud tujuan kalian ciptakan dunia ini. Ciptakanlah jalan kepada Allah dengan Allah Ta'ala. Ruhaniyat ini, ketika berpengaruh kepada di benak orang-orang, maka ketika ini sampai, maka dia pun akan menyampaikan nama kalian dan akan maju dalam kerohanian kalian. Dan karena kalian pun sedang tengah bekerja bagi Allah Ta'ala. Jadi prinsip dasar ini hendaknya kalian fahami dan ingat. Ketika berkumpul di suatu tempat, apakah itu jalsa, ijtima, berkumpul untuk
ketinggian rohani, kenaikan rohani, maka berupayalah untuk meraihnya. Dan janganlah menciptakan itu hanya untuk sementara saja, maka ciptakanlah seabadi mungkin majlis-majlis rohani itu, dan teruslah tegakkan itu, dan para malaikat pun semoga menjadi penolong kalian selamanya. Kapanpun kita berupaya, dan supaya malaikat menjadi orang yang mensukseskan upaya-upaya kita. Hendaknya senantiasa diingat bahwa mukmin yang hakiki adalah yang melakukan amal soleh. Ketika dia melakukan amalan soleh lebih besar dari sebelumnya, dengan kerendahan hati dan istighfar, hendaknya kalian memohon doa kepada Allah Ta'ala lebih lagi, supaya hasil akhirnya pun baik. Hadits masing-masing bersabda, sebagian sahabat ketika kita melihat para Rasul Karim berdoa, kita mengetahui seperti daging yang direbus di panci yang panas, bergolak. Karena dari amalan soleh itu-itunya pun bisa timbul satu ketidakbenaran, ketidakjujuran. Terkadang orang-orang saat ini melakukan haji, tapi hati mereka lebih buruk dari sebelumnya. Karena itu, karena mereka tidak memahami mafhum dari haji itu. Alih-alih dari mengambil manfaat dari haji itu, mereka justru malah takabur dengan gelar haji itu. Beliau pun menyampaikan kisah lucu, Hadrat Masih Maud alaihissalam ini. Ada seorang nenek duduk di stasiun, ada seorang mengambil cadarnya, kain cadarnya, dia ingin menutupi tubuhnya dengan cadar itu, diambil oleh seorang, Tuan Haji katanya, saya perlu kain cadar itu, tolong kembalikan itu kepada saya. Setelah mendengar hal itu, orang itu mengatakan, dia pun malu, lalu dikembalikan kepada si nenek. Lalu orang tua ini bertanya, nenek bagaimana bisa tahu bahwa saya ini haji? Si nenek mengatakan, di zaman ini, yang bisa melakukan perbuatan kotor seperti ini hanya seorang haji. Gitu. Janganlah berpikir bahwa kita tengah berbuat amal saleh, bahwa kita memiliki iradah yang baik. Sedemikian hebat memiliki amalan yang soleh, bisa timbul satu amalan buruk di dalamnya, yang bisa merusak keimanan. Karena iman bukan timbul dari amalan kita, melainkan dari kasih sayang Allah Ta'ala iman ini munculnya. Bukan dari amalan kita. Meskipun amal kita sebanyak mungkin, tapi kalau tidak ada kasih sayang Allah Ta'ala, tidak akan bisa menjadi iman. Jadi hendaklah kita memandang kepada kasih sayang Allah Ta'ala. Dan hendaknya pandangan kalian tertuju kepada tangan Allah Ta'ala. Karena seorang yang memohon, yang beranggapan bahwa setelah beranjak dari Allah Ta'ala, tidak ada pintu lain yang terbuka bagi saya selain pintu Allah Ta'ala, sebetulnya itu menarik karunia Allah Ta'ala. Hendaknya pandangan kalian senantiasa tertuju kepada Allah Ta'ala. Sebelum kalian mengarahkan pandangan kepada Allah Ta'ala, karena orang yang terhindar pandangannya dari Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala, sedemikian rupa, sebegian dia memiliki iradah yang baik, amalan yang baik, dia tidak ada sandaran lagi. Setan bisa menyikatnya kapan saja. Jadi berupayalah untuk meminta kasih sayang Allah Ta'ala. Inilah hal-hal yang bisa menyelamatkan kita untuk mendapatkan uswatun hasanah. Husnul khotimah maksud saya. Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu atau Hadrat Umar radhiyallahu anhu, saya tidak ingat pasti. Beliau pernah kecurian perhiasan. Ada seorang pembantu atau hamba sahaya di rumah beliau ribut itu
Dia mengatakan, hamba saya ini, ada orang yang kurang ajar seperti ini, dia tidak punya malu untuk mencuri perhiasan di rumah khalifah, katanya. Dia teriak-teriak, hamba saya itu, melaknat orang yang mencuri itu, katanya. Semoga Allah Ta'ala menemukan orang yang jahat ini, katanya. Lalu akhirnya diketahui, si perhiasan itu ada di seorang Yahudi. Ditanyakan kepada orang Yahudi itu, kamu dari mana dapatkan perhiasan ini? Yahudi tadi mengatakan, saya dapat perhiasan ini dari si hamba sahaya yang teriak-teriak tadi, melaknat pencuri tadi. Sebetulnya dialah pencurinya. Jadi, teriak-teriak tidak artinya hanya teriak-teriak tadi dengan melaknat, mengutuk. Hanya di mulut saja. Terkadang yang teriak-teriak tadi justru orang yang paling besar munafiknya. Jadi ini yang perlu kita renungkan dengan baik. Dan kita harus merenungkan hal ini dengan sebaik-baiknya. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bahwa kami telah memutuskan pada zaman Muslim Maud, kami telah memutuskan bahwa kami akan membinasakan Ahmadiyat, katanya. Saya pun bisa menjawab, silahkan kalian hancurkan jemaat ini. Ini adalah tugas Allah Ta'ala untuk menghancurkan atau menegakkan jemaat ini. Jika Allah Ta'ala ingin menghancurkan jemaat ini, maka tidak perlu lagi upaya kalian untuk menghancurkan jemaat ini. Tapi jika Allah Ta'ala ingin menegakkan jemaat ini, tidak akan ada upaya yang bisa kalian lakukan. Inilah takwa yang bisa menyelamatkan manusia dari pendakwaan itu. Karena itu, saya menjawab orang itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Jika Allah Ta'ala ingin menegakkan kami, kalian tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tidak akan ada yang bisa menghapuskan kami. Inilah takwa yang bisa menyelamatkan dari pendakwaan, akulah yang akan menghancurkan, akulah yang menghancurkan. Apa artinya pendakwaan klaim yang seperti itu? Kalau masing-masing bersabda, ada di Kadian terjadi wabah kolera. Ketika ada jenazah, mayat, ada seorang yang mengatakan, orang ini mati, katanya. Wabah kolera tengah mewabah, tapi makan terus sepuasnya. Dia tidak berpikir bahwa ini adalah musim wabah kolera. Orang ini ribut. Saya hanya makan sesuap saja, coba lihat, katanya. Dia membanggakan diri. Tapi orang-orang bodoh ini terus makan banyak. Akhirnya mereka bergelimpangan mati. Pada hari kedua, datang juga orang yang mati lagi. Siapa ini yang mati ini, katanya. Orang-orang mendengarkan perkataan orang yang sombong ini, lalu dia menjawab, orang-orang ini menjawab, katanya, ini yang mati ini adalah orang yang memakan satu suap saja, katanya. Jadi, apa artinya pendakwaan seperti itu? Bahwa aku akan lakukan ini, aku akan lakukan itu. Ya, ketika Allah telah mengatakan sesuatu, kita bisa katakan bahwa ini akan terjadi. Allah Ta'ala berfirman, Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Bahwa kami telah menetapkan bahwa kami dan Rasul kami akan unggul. Jika kami mengatakan, saya bisa mengatakan, jika kata-kata berkenaan Ahmadiyah kalian katakan, kalian tidak akan bisa lakukan apa-apa karena Ahmadiyah lah yang akan unggul. Meskipun kalian berjuang sebagaimana mungkin. Allah Ta'ala, kami yakin kepada janji Allah Ta'ala lebih dari keyakinan kepada jiwa kami sendiri. Jemaat Ahmadiyah pasti akan unggul. Meskipun kemenangan ini akan datang setelah kehidupan kami ataupun pada kehidupan kami. Untuk mengambil bagian dari perjuangan ini, kita harus bertakwa supaya anak keturunan kami terus bisa tegak mewariskan ini. Supaya ini bisa terwaris kepada anak keturunan kita. Kondisi sulit yang dihadapi oleh para Ahmadi, bagaimana Hadrat Masih Maud bersabda, Hadrat Masih Maud Islam selalu bersabda, penzahiran yang terbaik kepada dunia, seperti halnya
ibu cinta kepada anaknya. Terkadang susu itu kering di dada ibunya. Tapi ketika anak itu menangis, air susu itu bagaimana keluar dari dada ibu. Sehingga dia bisa minum. Meskipun terkadang Allah Ta'ala tidak ingin seperti itu. Tapi ketika mendengar teriakan, tangisan si hamba, maka susu rahmat Allah Ta'ala mulai turun. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus berupaya sekuat mungkin. Kita harus berdoa sebanyak mungkin. Hazrat Muslim Maud pada saat itu pun mencanangkan supaya berpuasa 7 hari. Beberapa tahun sebelumnya pun saya katakan hendaknya anggota jemaat pun berpuasa. Dan di antara anggota jemaat pun ada yang masih dawam berpuasa rutin. Sekurang-kurangnya puasa 40 hari atau 7 hari kita puasa dalam puasa sedekah, karena di beberapa tempat tengah terjadi ujian yang luar biasa dihadapi oleh jemaat ini. Seperti halnya dengan tangisan bayi, susu dari dada ibu mengalir derasnya. Insya Allah pada saat ini pun ujian itu akan segera hilang. Ada ujian-ujian yang di luar kemampuan kita untuk menghilangkannya. Dan kita tidak bisa menghentikannya itu. Dan pada masa ini kita melihat sedemikian rupa kotornya, joroknya kata-kata yang mereka gunakan, lancangnya ketika menghina Masih Maud alaihissalam di Pakistan, ketika disampaikan kepada pemerintah, padahal pada saat itu di bawah kekuasaan pemerintahan Inggris, mereka pun ketika cacian yang sama diungkapkan kepada Masih Maud alaihissalam, diungkapkan kepada orang lain, maka itu akan timbul api yang luar biasa. Tapi pada masa ini tidak ada reaksi dari pemerintah, dari polisi untuk menangkap orang-orang tidak bertanggung jawab ini. Sampai-sampai polisi mengatakan di Pakistan ini, meskipun kalian memperlakukan orang Ahmadi bagaimanapun, kami tidak akan menangkap kalian, katanya. Sampai seperti itu. Ini kondisi pemerintah pada masa itu yang sebelum ada undang-undang mengenai jemaat pada masa itu. Sekarang pada masa ini ada undang-undang yang mendukung mereka. Sehingga apapun yang mereka inginkan, mereka bisa lakukan semena-mena terhadap jemaat Ahmadiyah ini. Kelancangan mulut mereka yang mereka lontarkan kepada Masih Maud alaihissalam, mereka lakukan. Dan orang Ahmadiyah dijadikan sasaran kejahatan mereka. Untuk itu, kita harus menyampaikan doa sebanyak-banyaknya, berteriak kepada Allah Ta'ala, merintih, khususnya anggota jemaat Ahmadiyah Pakistan, harus lebih banyak lagi dari sebelumnya berdoa. Secara ikhlas, berdoalah, tunduk di hadapan Allah Ta'ala, salat nafal, puasa, tanpa doa, dan tanpa menarik gairat Allah Ta'ala, tidak ada cara lain bagi kita. Di mana kezaliman ini terjadi, atau di tempat manapun ini, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk menyampaikan doa-doa ini. Dan khusus umumnya, setiap Ahmadi di seluruh penjuru dunia,
yang mendapatkan kezaliman seperti ini, semoga diberikan taufik untuk senantiasa berdoa. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر